Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Mania dimanapun Anda berada. Di video ini saya akan membahas tentang latberan. Apa sih itu latberan? Mungkin bagi Sobat Kicau Mania sudah tidak asing lagi. Latberan adalah latihan bersama, di mana kita mencoba jagoan kita setelah proses perawatan sehari-hari yang sudah kita lakukan. Mulai dari menggacorkan si murai batu, mencari karakter, serta menentukan jumlah ekstra puding, serta perawatan sehari-hari seperti embun, mandi, dan jemur. Tujuan latber itu adalah untuk evaluasi hasil rawatan harian, sekaligus melihat mental tempurnya, gaya mainnya, dan tingkat fighternya. Lalu lanjut analisa problemnya setelah diikutkan latberan. Setelah itu kita bisa tentukan solusinya dan evaluasi hasilnya. Namun masih banyak sobat kicau yang salah mengartikan memilih murai batu di trek di rumah atau di trek dengan kawan-kawan 2 atau 5 burung. Kalau saya, setelah 1 minggu saya rawat murai batu, maka saya lebih memilih untuk mengikuti murai batu tersebut ke latberan. Karena suasana latberan itu lebih ramai ketimbang burung di trek, dan kita bisa sekalian melatih mentalnya di suasana latber yang ramai. Dan menurut saya, burung yang di trek bagus belum tentu saat di latberan itu tampil bagusnya sama seperti di trek. Karena ada burung yang bagus saat di trek tapi pas diikut latberan hanya diam dan cuma loncat-loncat aja. Tetapi ada juga burung yang ketika di trek hanya diam cuma pasang badan aja, tapi pas diikutkan latberan malah tampil bagus. Kenapa bisa seperti itu? Menurut saya adalah kondisi dan suasana yang jauh berbeda. Kenapa murai batu bagus saat di trek, tetapi ketika dilombakan tidak jalan? Padahal settingannya sama pada saat di trek atau tidak kita rubah. Karena kondisi dan suasana waktu di trek murai batu tersebut masih merasa nyaman. Apalagi cuma melihat 2 atau 5 burung. Tapi pas di latberan suasana dan kondisi itu berbeda. Suara penonton yang berisik saat lomba dan jumlah murai batu yang lumayan banyak. Disitulah timbul ketidaknyamanan si murai batu yang bisa diakibatkan murai batu masih demam panggung. Karena merasa kurang nyaman, akhirnya birahinya drop sehingga turunnya fighter dari si murai batu tersebut. Berbeda dengan murai batu yang di trek diam hanya pasang badan saja, tapi pas diikutkan latber dia malah kerja dengan bagus. Karena saat di trek murai batu kurang merasa tertekan dan suasana yang nyaman, sehingga emosinya tidak terpancing. Berbeda dengan ketika kita lombakan, karena suara penonton yang berisik dan banyaknya jumlah murai, sehingga murai batu tersebut merasa tertekan dan akhirnya muncullah jiwa fighternya, sehingga murai batu tersebut mengeluarkan emosinya sehingga mau kerja saat di lapangan. Inilah seninya main murai. Beda murai, beda karakter, beda pula gayanya, perawatan, dan settingannya. Jalan-jalan ke latberan juga sangat bagus untuk murai batu muda. Kita bisa melatih mentalnya, karena banyak kasus murai batu di rumah sudah gacor, tapi pas dibawa ke latberan, di sana murai batu cuma diam saja, bahkan sampai mematung. Hal ini sering saya alami, padahal di rumah gacor dan buang-buang isian.
Hal ini terjadi karena pada saat murai batu saya ikat di tas gendong, murai batu merasa takut. Ada yang aneh. Belum lagi saat kita gendong di perjalanan naik motor. Karena merasa belum terbiasa dibawa, maka murai batu droplah birahinya, sehingga murai batu merasa takut. Makanya murai batu muda juga harus dilatih mentalnya. Dilatih saat dibawa menggunakan motor agar terbiasa. Apalagi bagi sobat kicomania yang sekarang sedang merawat murai batu pastol atau murai batu muda. Saya sering ajak jalan-jalan murai batu muda ke lapangan untuk melatih mental dan agar terbiasa saat dibawa pakai motor. Walaupun tidak saya lombakan, di sana saya bisa ngopi bareng bersama kawan-kawan sambil mengablak atau membuka kerodong murai batu muda tersebut agar terbiasa melihat suasana latber yang ramai. Dari pengablakan kerodong tersebut, kita bisa melihat respon dari si murai batu tersebut. Apakah dia mau merespon suara dari murai batu lain? Walaupun itu bukan di daerah kekuasaannya. Dari situ juga kita bisa melihat apakah murai batu muda tersebut drop birahinya atau malah kegalakan, karena emosi murai batu muda masih belum stabil dikarenakan faktor umur. Makanya saya lebih senang ketika saya sudah merawat murai batu 1 minggu, saya akan ajak dia jalan-jalan ke lapangan. Jika dia mau merespon suara-suara murai batu lain, apalagi membalas dengan tembakan, maka saya akan mencoba membelikan tiket. Karena saya juga mau melihat mental, gaya, dan apakah jumlah ekstra puding dan perawatannya sudah pas apa belum. Syukur-syukur bisa juara. Ketimbang di trek, murai batu bagus saat di trek tapi tidak ada yang nilai. Kalau di latberan, murai batu kita tampil bagus, ada juri yang menilai. Kalau masalah juara itu bonus, namanya juga latberan, latihan bersama. Di latber inilah para perawat murai batu melatih murainya serta mencari settingan yang pas pada si murai batu yang dirawatnya. Jangan pernah merasa malu atau takut untuk ke lapangan. Namanya juga kita ngerawat murai batu untuk lomba, ya kita harus main ke lapangan. Di sana kita bisa banyak teman, bisa saling sharing tentang perawatan. Intinya banyak keuntungan dan manfaatnya kalau kita main ke lapangan. Beda hal dengan latpres, yaitu latihan prestasi. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, sobat kicau, mungkin ini saja pembahasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa saling berbagi pengalaman buat kita semua. Setiap perawat burung mempunyai trik dan caranya masing-masing untuk menjadikan burungnya berprestasi. Selamat mencoba dan selamat mencetak burung juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.